Hai adik-adikku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi rumus trigonometri sudut ganda. Oke, tetap semangat ya adik-adikku meskipun kalian belajar dari rumah. Dan tetap jaga kesehatan, serta jangan lupa selalu terapkan jaga jarak dan gunakan masker ketika kalian bepergian ya. Kembali lagi ke topik materi ya. Sebelum kita ke rumus trigonometri sudut ganda, Ibu harap kalian sudah memahami materi-materi sebelumnya tentang jumlah dan selisih sudut trigonometri. Yang dimaksud dengan sudut ganda adalah sudut 2A. Untuk mendapatkan rumus trigonometri sin 2A, cos 2A, dan tan 2A diperoleh dari rumus-rumus sebelumnya. Yaitu yang pertama, rumus sinus sudut ganda. Dengan menggunakan rumus sin A plus B, untuk A sama dengan B, maka diperoleh sin 2A sama dengan sin A plus A. Berdasarkan rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri, maka didapatkan sin A plus A itu sama dengan sin A cos A ditambah cos A sin A. Sama dengan 2 kali sin A cos A. Nah, jadi diperoleh rumus sinus sudut ganda sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Oke, lanjut yang kedua, yaitu rumus kosinus sudut ganda. Sama saja seperti sinus, nggak jauh beda. Dengan menggunakan rumus cos A plus B, untuk A sama dengan B, maka diperoleh cos 2A sama dengan cos A plus A sama dengan cos A cos A dikurang sin A sin A. Sehingga diperoleh cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Maka diperolehlah rumus persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa cos kuadrat A plus sin kuadrat A itu sama dengan 1. Sehingga jika yang ditanya sin kuadrat A berarti sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Jadi di sini sin kuadrat A-nya itu diganti dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Sehingga diperoleh cos kuadrat A dikurang 1 dikurang cos kuadrat A. Sama dengan cos kuadrat A dikurang 1 ditambah cos kuadrat A. Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Maka diperolehlah rumus persamaan yang kedua, yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Untuk persamaan yang ketiga, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sekarang yang kita ganti itu cos kuadrat A-nya, yaitu kita ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Maka 1 dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sehingga 1 dikurang, kan sin kuadrat A-nya ada 2 tuh. Jadi dikurang 2 sin kuadrat A. Maka diperolehlah rumus persamaan cos 2A yang ketiga, yaitu cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Oke, lanjut yang ketiga ya, yaitu rumus tangen sudut ganda. Dengan menggunakan rumus tan A plus B, untuk A sama dengan B, maka diperoleh tan 2A sama dengan tan A plus A. Sama dengan tan A plus tan A per 1 dikurang tan A kali tan A. Tan A plus tan A berarti itu kan sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan A kali tan A,
itu sama saja dengan tan kuadrat A. Sehingga diperoleh rumus tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Oke adik-adik, dari materi yang telah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Untuk cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Atau cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Atau cos 2A itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nanti untuk penggunaannya bisa disesuaikan dengan contoh soal yang ada. Misal yang diketahuinya hanya cos A, berarti kalau ditanya cos 2A, kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Gitu ya, misal contohnya. Untuk yang ketiga yaitu tan 2A, itu sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Oke, baik. Lanjut ke contoh soal agar kalian bisa lebih paham lagi. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui sin A sama dengan 3/5. Dengan sudut A adalah sudut lancip. Maka tentukan nilai dari A sin 2A, B cos 2A, C tan 2A. Pembahasannya, yang diketahui itu sin A. Sin A itu sama dengan 3/5. Kita ketahui bahwa sin itu rumusnya adalah demi atau depan per miring. Berarti kita gambar dulu nih segitiganya. Kita gambar dulu segitiganya. Sudut A, di depan sudut A itu berarti 3 dan miringnya itu 5. Nah, segitiga ini kita kan baru mengetahui depannya itu 3 dan miringnya itu 5. Kita belum mengetahui sampingnya ini, sisi sampingnya ini berapa. Nah, berarti kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sampingnya ini atau bisa disebut dengan BC itu sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 9 sama dengan akar 16. Akar dari 16 itu sama dengan 4. Jadi diperoleh BC atau sisi sampingnya ini adalah 4. Sehingga kita dapatkan cos A itu sama dengan samping per miring atau sami ya. Jadi cos A sama dengan sampingnya 4, miringnya 5. Cos A sama dengan 4/5. Untuk tan A itu kan rumusnya desa atau depan per samping. Depannya itu 3, sampingnya itu 4. Berarti tan A itu sama dengan 3/4. Sehingga untuk yang A, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Sama dengan 2 dikali sin A-nya itu 3/5, cos A-nya itu 4/5. Maka sama dengan 2 dikali 12/25. Sama dengan 2 kali 12, 24/25. Jadi sin 2A itu sama dengan 24/25. Untuk yang B, cara yang pertama, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sama dengan 4/5 kuadrat dikurang 3/5 kuadrat. Sama dengan 16/25 dikurang 9/25. Sama dengan 7/25. Untuk cara yang kedua, hasilnya nanti cara yang kedua dan cara yang ketiga itu hasilnya nanti akan sama dengan 7/25. Hanya saja kita pilih salah satu rumus mana yang mau kita gunakan. Ya.
yang cara yang kedua, cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1 sama dengan 2 dikali 4/5 kuadrat dikurang 1 sama dengan 2 dikali 16/25 dikurang 1 sama dengan 32/25 dikurang 1 sama dengan 7/25. Untuk cara yang ketiga, kita menggunakan 1 dikurang 2 sin kuadrat A ya. Berarti sama dengan 1 dikurang 2 dikali 3/5 kuadrat sama dengan 1 dikurang 2 kali 9/25 sama dengan 1 dikurang 18/25. Berarti sama dengan 7/25. Sehingga diperoleh cos 2A itu hasilnya adalah 7/25. Untuk yang C, tan 2A itu sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Sama dengan kita sudah ketahui bahwa tan A itu tadi 3/4. Berarti 2 kali 3/4 per 1 dikurang 3/4 kuadrat. Sama dengan 6/4 per 1 dikurang 9/12. Sama dengan 6/4 dikali 16/7 sama dengan 16 dibagi 4 4 dibagi 4 1 berarti 6 kali 4 24 1 dikali 7 itu 7 berarti sama dengan 24/7. Kita peroleh tan 2A itu sama dengan 24/7. Oke, sekian materi dari Ibu. Semoga materi yang telah Ibu jelaskan dan paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian juga mudah dalam memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Dan nantinya diharapkan kalian juga bisa dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan rumus sudut ganda trigonometri. Tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.